Halo Blibli Friends, balik lagi sama Molly di sini dalam program Blibli Gadget Zone. Jadi ini adalah tempat buat kamu untuk dapetin info gadget dan home elektronik, tips and tricks, serta tentunya promo dari Blibli. Episode kali ini adalah rekomendasi TWS buat kalian Blibli Friends. Semoga saya bisa tetap konsisten ya untuk bikin video-video rekomendasi headphone buat kalian. Jadi biar semangat, di-subscribe dong ini channel YouTube-nya Blibli. Dan jangan lupa dinyalain juga tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi saat ada video baru dari kita. Oke, di video kali ini saya akan kasih tahu 5 TWS di range harga 100 ribuan sampai 1 juta yang layak untuk kalian beli. Mau tahu apa aja? Tonton sampai habis ya. Yang pertama ada Ecom AirDots True Wireless Earbuds. Harga TWS ini tuh sekitar 125.000 perak aja. Dalam paket penjualan kalian akan dapetin TWS-nya, ear tips cadangan, kabel charging, dan kertas-kertas manual. Apa yang kita bisa harapkan dari TWS harga 100 ribuan? Dengan harga segini tentu saja secara otomatis kita tuh dilarang untuk berharap lebih. Tapi ada beberapa hal yang bikin saya amazed sama TWS murah ini. Salah satunya adalah build quality-nya dan sudah menggunakan port USB Type-C. Coba deh kalian cari TWS mana yang harganya segini tapi udah pakai USB Type-C. Jarang kan? Bentuk dari TWS-nya sendiri itu tuh nggak mainstream karena biasanya TWS murah itu akan memiliki bentuk yang sama dengan TWS murah lain di harga yang sama. Macam kayak OEM gitulah. Fittingnya sendiri saya nggak nemuin masalah, cukup nyaman dengan catatan menggunakan ear tips yang sesuai dengan ukuran lubang kuping kita. Dipakai dalam waktu yang cukup lama juga saya nggak ngerasain efek sakit ya di tulang kuping. Stabilitas koneksi Bluetooth-nya juga nggak mengecewakan, mengingat ini TWS murah, yang mana banyak kasus yang terjadi adalah koneksi Bluetooth-nya tuh suka putus-putus. Padahal jarak antara perangkat itu tuh nggak terlalu jauh gitu. Usut punya usut TWS ini ternyata ya udah pakai Bluetooth versi 5.3, versi yang bisa dibilang cukup baru. Banyak loh TWS sejutaan yang masih pakai versi Bluetooth di bawah ini. Sekarang kita bahas kualitas suaranya. Menurut saya sebenarnya suara dari TWS ini tuh nggak bagus-bagus banget ya. Tapi harganya yang cuman 100 ribu lebih sedikit bikin saya berpikir, segini mah ya udah bagus gitu. Kayak udah nggak berharap lebih lagi gitu. Suara bassnya menurut saya cukup oke, walau kerasa agak bleber dengan buntut yang cukup panjang. Impactnya tuh cukup kerasa walaupun teksturnya tuh kasar. Di beberapa lagu suara bassnya tuh masih bisa dinikmati, tapi di beberapa lagu tertentu bassnya kerasa moody gitu dan susah untuk dinikmati. Terutama untuk lagu-lagu yang memang seharusnya bisa dinikmati dengan kuantitas bass yang nggak berlebihan. Untuk suara vokalnya mundur dan agak nyampur sama instrumen lain, terutama di lagu-lagu yang cukup kompleks. Bahkan untuk lagu bertempo cepet, ini vokalnya tuh kalah sama frekuensi lain. Jadi sekali lagi, hanya bisa dinikmati di beberapa lagu aja. Yang terakhir adalah suara high-nya. Ini tuh biasa aja. Kerasa kurang clear dengan clarity yang cukup aja. Tapi walau kurang dan nggak masuk standar enak di kuping saya, suara high-nya tuh saya yakin cukup bisa dinikmati. Sekali lagi, untuk harga segini, ini udah yang terbaik yang bisa kalian beli. Familiar dengan brand Anker? Pasti tahu dong sama line up Soundcore. Yang mungkin kalian nggak tahu, Anker dan Soundcore itu tuh dua brand yang berbeda. Memang sih kita taunya Soundcore itu adalah Anker. Wajar karena di awal kemunculannya nama Anker tuh lebih dikenal daripada Soundcore. Jadi mereka tuh masih menyematkan brand Anker di produk merek. Tapi untuk sekarang hanya Soundcore aja ya. Salah satu produk terjangkau yang bagus dari mereka adalah Soundcore R100. Dalam paket penjualan yang akan kita dapatkan adalah TWS-nya, kabel charger, ear tips cadangan, dan kertas-kertas manual. Bentuk TWS ini tuh terlihat standar dengan finishing glossy. Yang jujur warna hitam dan glossy itu tuh menurut saya nggak banget. Gampang banget dekilnya. Bikin kita tuh jadi sering-sering gosok si TWS karena kerasa berminyak dan banyak sama sidik jari. Di bagian bawah ada port USB Type-C dan bagian depan tuh ada LED indikator. Ukuran TWS ini tuh cukup besar ya, tapi untungnya masuk dengan sempurna di kuping saya. Fittingnya tuh cukup nyaman dan nggak gampang lepas walaupun saya headbang. Lanjut ke kualitas suara, jujur saya agak kaget denger suaranya. Saya tuh tadinya tuh agak skeptis dan pesimis. Gimana jadinya kalau Soundcore tuh bikin TWS murah? Mengingat selama ini TWS mereka tuh harganya tuh cukup premium dan cukup mahal untuk dompet tipis saya. Dengan ekspektasi serendah itu tentu saya tuh udah siap ya dengan kekecewaan. Dan surprisingly suara dari TWS ini tuh jauh dari mengecewakan. Pertama kali denger, oh suaranya V-shape. Frekuensi high-nya tuh dituning cukup tinggi, cukup pedas dan cukup piercing. Menyakitkan?
Tentu enggak, kuping saya tuh masih bisa mentoleransi. Masalahnya, frekuensi ini tuh terdengar kurang bersih dan cukup raw ya. Cukup kasar tanpa refining apapun. Kerasa kurang smooth aja gitu. Ngerti nggak? Kayak cowok dengan muka ganteng tapi jerawatan gitu. Ngerti kan? Ya udah, semoga analoginya nggak terlalu aneh ya buat kalian ya. Makanya bang, perawatan. Suara V-shape sudah pasti vokalnya tuh mundur. Untungnya nggak mundur-mundur amat. Separasi instrumennya juga cukup bagus, bikin si vokal tuh masih terdengar aman dan jelas artikulasinya. Sementara untuk frekuensi low atau bassnya, wow, cuman satu kata yang bisa menggambarkan bass di TWS ini. Wow. Kuantitas bassnya melimpah dengan impact yang cukup dalam plus sedikit panjang buntutnya. Untungnya masih kekontrol dan belum masuk ke level yang mengganggu. Tapi sekali lagi saya merasa bassnya ini terdengar kurang smooth dan masih agak kasar gitu. Teksturnya kurang halus walaupun sekali lagi untungnya masih bisa dinikmati. Kekurangan dari TWS ini nggak sedikit pun bikin saya kecewa. Malah saya tuh tetap salut sama Soundcore karena bisa ngasih suara kayak gini di harga ya kagak sampai 300.000. Guys, ini tuh bisa bersaing dengan TWS murah hasil gorengan pedagang. Percaya dah, TWS ini asik. Kita tahu Huawei ini tuh identik banget sama perangkat pemancar ataupun gadget. Tapi nggak banyak yang tahu kalau brand ini tuh juga jago dalam bikin perangkat audio. Sumber daya mereka yang sangat besar tuh bikin nggak susah untuk mereka bisa melakukan apa saja. Perkenalkan, ini adalah Huawei FreeBuds SE, salah satu TWS budget yang mereka miliki. Dalam paket penjualan, kita tuh akan menemukan TWS-nya, ear tips cadangan, kabel charger, dan buku manual. Desain charging case dari TWS ini tuh lucu dengan warna biru telur asin, plus finishing glossy. Build quality TWS ini tuh jauh dari kesan murahan ya, padahal di harga yang sama, nggak sedikit saya temukan TWS dengan build quality yang agak asal-asalan. Saat dibuka, kita tuh akan melihat sepasang TWS dengan sebuah tombol pairing di bagian tengah. Di bagian depan kita akan lihat sebuah lampu LED indikator dan di bagian belakangnya ada port USB Type-C. Jika ada hal yang saya nggak suka dari TWS ini, jawabannya adalah fittingnya. Saya ngerasa desain dari ear tips TWS ini tuh agak aneh karena terlalu kecil dan menutup sempurna lubang kuping. Ini tuh kayak AirPods jadinya, tapi dikasih karet di bagian ujungnya. Tapi walau begitu, ear tips yang kecil ini tuh nyatanya sedikit membantu dalam memberikan isolasi yang baik untuk lubang telinga kita. Yang paling spesial dari TWS ini adalah adanya proximity sensor yang bisa bikin si lagu tuh ke pause waktu si TWS ini tuh dilepas. Persis banget kayak AirPods Pro. Dan fitur kayak begini, kalian tuh nggak akan temuin di TWS harga 500.000 ke bawah. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Saya pribadi tuh suka dengan suara yang dihasilkan sama TWS ini karena terasa cukup all-rounder. Masuk aja gitu ke hampir semua genre musik. Suaranya di kuping saya terdengar warm dengan pattern tuh V-shape. Bassnya tuh terdengar cukup deep impact-nya dengan kualitas yang cukup besar tapi nggak besar-besar banget. Bassnya tuh bulat dan decay-nya tuh cukup pendek. Cukup tegas. Suara mid-nya kerasa sedikit mundur tapi masih sangat jelas. Nggak ketutup walau instrumen di lagu tuh terdengar kompleks. Sedangkan frekuensi high-nya menurut saya pas. Masih terdengar jelas walau di kuping saya itu masih kayak kurang pedes gitu. Clarity dari TWS ini tuh saya acungi 2 jempol karena cukup jernih di harga segini. Beneran sob, suara dari TWS ini tuh lebih mahal daripada harganya. Selanjutnya ada Jabra Elite 2. Nah, brand satu ini tuh berkali-kali bikin TWS-TWS yang cukup legendaris ya. Dan terkenal jadi salah satu brand premium. TWS ini tuh kerasa spesial karena harganya ini tuh terjangkau. Nggak sampai 1 juta. Dalam paket penjualan yang akan kita dapetin adalah TWS-nya, kabel charging-nya, ear tips cadangan, dan kertas-kertas manual. Ukuran charging case-nya tuh nggak terlalu besar dan masih enak digenggam atau dikantongin. Bagian atas dan bawahnya tuh rata, jadi bisa berdiri dengan sempurna di meja. Bagian bawahnya tuh agak cekung dikit sih, nggak rata-rata amat. Bagian depan ada sebuah lampu indikator plus logo Jabra. Sedangkan bagian belakangnya tuh ada port USB Type-C. Desain TWS ini tuh cukup berisi alias gendut ya, tapi untungnya masih masuk dengan sempurna di lubang kuping saya. Bagian nozzle-nya juga masuk dengan pas, walau menurut saya ini nozzle-nya agak pendek ya. Untungnya soal fittingnya Jabra tuh tahu gimana bikin TWS dengan fitting yang baik. Oke, lanjut ke kualitas suara. Suara Jabra Elite 2 ini tuh enak menurut saya. Walaupun tentu aja bukan yang paling enak yang bisa mereka buat ya. Mengingat ini adalah TWS entry level mereka. Frekuensi low di TWS ini tuh terdengar cukup enak, cukup tebal dan rapi. Impactnya juga cukup deep. Walau masih kerasa agak loyo kalau diajak dengerin lagu dangdutan. Untungnya bassnya solid dan nggak beleber di volume yang tinggi.
Suara mid-nya sendiri tuh cukup clear, enak didengerin dengan warna suara yang saya suka, cukup intim gitu. Baik itu suara laki atau suara perempuan. Posisi vokalnya kedengeran sejajar dengan instrumen lain. Dan dari sini, saya sedikit berkesimpulan kalau TWS ini tuh suaranya tuh balance. Suara high-nya sendiri tuh cukup enak, cukup sparkling walaupun di kuping saya tuh masih kerasa kayak kurang tajam gitu. Tapi porsi segini tuh cukup aman untuk kuping semua orang. Saya jamin kagak akan komplain, karena cukup crispy dan bagus clarity-nya. Merek yang satu ini memang selalu membuat kita tuh berekspektasi tinggi, mengingat ini adalah salah satu brand premium kalau ngomongin soal perangkat audio. Sony WF-C500 mungkin jadi salah satu pembelian terbaik saya karena berhasil bikin saya amazed dengan hampir semua yang ada di TWS ini. Mulai dari build quality yang bagus banget sampai desain yang unik. Bagian atas charging case ini tuh semi transparan dengan warna pastel yang lucu. Ukurannya juga tidak terlalu besar, jadi bisa dimasukin ke mana aja. Bagian belakang dari charging case-nya ada port USB Type-C, sedangkan LED indikatornya ada di bagian dalam yang walaupun di dalam akan tetap terlihat dari luar, mengingat bagian atasnya ini tuh semi transparan. Fitting di TWS ini tuh nyaman pakai banget. Ukurannya yang sebenarnya nggak terlalu kecil, ternyata ringan dan beneran nggak kerasa gitu waktu dipakai. Kayak nggak pakai aja gitu rasanya. TWS ini juga punya sertifikasi IPX4, jadi tahan terhadap percikan dan keringat. Karena fittingnya bagus, dipakai olahraga kayaknya nggak akan jadi masalahnya, karena beneran nggak gampang lepas. Lanjut soal kualitas suara, sound signature dari Sony tuh beneran kerasa di TWS ini. Suara jernih dengan karakter bass yang Sony banget. Di kuping saya sebenarnya suara TWS ini tuh cenderung ke warm ya, tapi karena fitur Sony bernama DSEE atau Digital Sound Enhancement Engine, TWS ini tuh suaranya jadi lebih terang gitu, lebih bright dan lebih berwarna. Fitur ini tuh kayak nge-boost frekuensi tinggi dari TWS ini, tentunya dengan cara yang bener dan nggak asal-asalan. Alhasil frekuensinya tuh terdengar manis dan sangat bisa dinikmati. Suara vokal yang terdengar dari TWS ini juga saya tuh suka banget, kayak straightforward aja gitu. Clear dan terdengar intim, baik suara vokal cewek ataupun cowok. Dan frekuensi low-nya sudah pasti Sony mah tidak pernah mengecewakan. Buat yang sering pakai perangkat audio Sony pasti nggak akan sulit ya untuk mengenali karakter bass mereka yang tight dan bertekstur. TWS ini pertama kali dijual itu dengan harga 1 juta lebih banyak, tapi sekarang kalian bisa beli di harga kagak sampai 1 juta, bahkan jauh lebih murah. Itulah kenapa saya bilang ini adalah salah satu pembelian terbaik saya di tahun ini. Oke, itu dia sob 5 TWS rekomendasi kita di range harga 100 ribuan sampai 1 juta. Dimana sebenarnya pilihannya tuh banyak banget. Tapi saya kan ya kagak bisa bahas semuanya kan. Jadi sementara ini cuman 5 yang saya rekomendasikan buat kalian untuk dibeli. Sekarang saya mau tanya nih, apa TWS favorit kamu Blibli Friends? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, buat kamu yang sudah terbayang pengen beli yang mana, langsung aja cek Blibli. Belanja gadget dan aksesoris di Blibli itu tuh pasti asli, original 100%, pasti puas, pasti di Blibli. Semua link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya, Blibli Friends. Terakhir, saya mau ngingetin lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube Blibli. Dan tentu saja di like dan share video ini. Saya Moldi dari Sobat HP, pamit. See you Blibli Friends.